Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risnawati dengan stambuk A251-20032 kelas B kelompok 1 akan menjelaskan sedikit peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mengenakan konsep hukum Ohm. Konsep hukum Ohm tersebut bertujuan untuk yang pertama, memperagakan pengukuran tegangan listrik. Yang kedua, mampu memperagakan pengukuran arus listrik. Yang ketiga, dapat menginterpretasikan grafik tegangan dan arus listrik. Dan yang keempat, mampu menentukan besar hambatan suatu penghantar. Hukum Ohm adalah formula yang menyatakan hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Bunyi hukum Ohm yaitu kuat arus listrik dalam rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang melewati sebuah penghantar dan sebanding dengan benda potensial antara kedua ujung penghantar. Dari hukum ini kemudian ditemukan sebuah parameter baru yang disebut resistansi. Setiap alat listrik yang kita miliki dapat beroperasi dengan cara yang berbeda, tergantung dari besarnya arus yang diizinkan untuk mengalir ke rangkaian listrik di dalam peralatan elektronik tersebut. Kita dapat mengatur besarnya arus yang masuk ke rangkaian dengan mengatur besarnya resistansi yang kita tempatkan di depan rangkaian. Pengaturan resistansi ini dapat dilakukan menggunakan komponen yang dinamakan potensiometer. Potensiometer adalah komponen resistor yang resistansinya dapat berubah-ubah atau biasanya dengan cara diputar. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir di kawat dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut Durbin pada tahun 2005, hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas pada potensial yang dikenakan kepadanya. Hukum Ohm dapat ditetapkan dalam rangkaian tahanan seri. Yang dimaksud dengan rangkaian tahanan seri adalah tahanan yang dihubungkan ujung tahanan arus yang mengalir pada rangkaian seri dengan tahanan lebih dari satu. Diperlukan jumlah total nilai tahanan-tahanan tersebut. Hal tersebut karena setiap tahanan yang ada pada rangkaian seri akan memberikan hambatan bagi arus untuk mengalir. Sedangkan resistor merupakan elemen pasif yang paling sederhana. Dua atau lebih resistor yang dihubungkan sehingga muatannya sama harus mengalir melalui kedua, dikatakan bahwa resistor itu terhubung secara seri. Karena muatan tidak terkumpul pada satu titik dalam kawat yang dialiri arus konstan. Jika suhu muatan delta Q mengalir ke R1 selama interval waktu tertentu, jumlah muatan delta Q harus mengalir ke R2 selama interval yang sama. Kedua resistor harusnya membawa arus satu yang sama. Resistansi ekuivalen untuk resistor yang tersusun seri adalah penjumlahan resistansi awal dua resistor yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga beda potensial yang sama antara keduanya yang dikatakan bahwa mereka dihubungkan secara paralel. Berikut saya akan menjelaskan peristiwa perahu atau kapal yang sedang berjalan di atas aliran air yang merupakan hambatan konstan. Bayangkan kita sedang naik perahu di sebuah sungai. Selama perjalanan, ada masanya kita akan mendapati aliran air yang tenang, lembut, dan kamu berlayar tanpa hambatan berarti. Tetapi ada juga masanya kamu akan menemukan bebatuan serta ranting pohon yang menahan aliran air, sehingga perahu yang dinaiki tersebut berjalan lebih pelan. Hal ini berkaitan dengan hambatan listrik dan arus listrik.
Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai perahu tadi, kita akan membahas sedikit tentang arus listrik ini. Pada dasarnya, arus listrik adalah arus elektron yang diarahkan berlawanan. Kalau kita perhatikan pada baterai misalnya, kamu pasti akan memasang kutub positif ke arah kutub yang negatif. Inilah yang dimaksud dengan arah berlawanan. Sebelum abad ke-19, para peneliti sebenarnya sudah mampu menghasilkan arus statis dengan menggosokkan beberapa material, tetapi kemampuan mereka baru sebatas munculnya percikan-percikan listrik. Mereka belum bisa membuat tegangan listrik konstan yang bisa menghasilkan aliran listrik yang stabil. Sampai kemudian, Georges Simon Ohm, seorang fisikawan asal Jerman, berhasil menemukan hubungan antara hambatan listrik dengan kuat arus dan tegangan. Dia pun mengeluarkan hukum Ohm yang menghasilkan rumus I sama dengan V per R. I yang merupakan kuat arus dengan simbol A atau ampere, V yang merupakan tegangan dengan simbol V atau volt, dan R yang merupakan hambatan dengan simbol Ohm. Seperti arus di sungai yang penuh ranting, bebatuan dan hambatan tadi, semakin besar hambatannya, maka akan semakin kecil kuat arus. Sekarang kita akan melanjutkan proses perjalanan perahu tadi. Kamu terus mengayuh, dan sesampainya di ujung sungai, kamu melihat dua bendungan. Pintu bendungan yang satu terbuka lebar, sedangkan pintu bendungan yang satunya lagi hanya terbuka sedikit. Bendungan dengan pintu terbuka lebar pasti akan mengeluarkan banyak air, sedangkan di sisi lain, bendungan yang pintunya hanya terbuka sedikit juga akan mengeluarkan sedikit air. Inilah kaitan antara beda potensial atau tegangan listrik dengan arus listriknya. Semakin besar sumber tegangannya, maka semakin besar kuat arus listriknya. Sedangkan jika semakin kecil sumber tegangannya, maka akan semakin kecil pula kuat arus listriknya. Berbicara mengenai arus listrik, pasti berhubungan dengan media pembawaannya. Contohnya, kabel yang terbuat dari tembaga dan kawat yang terbuat dari besi. Kedua benda ini pasti mempunyai hambatan jenis yang berbeda. Jika kembali pada konsep perahu di sungai yang melewati batu dan ranting, tentu perahu kita akan lebih sulit berlayar. Sebaliknya dan sedikitnya hambatan jika akan mengurangi nilai hambatan listriknya. Dari situ kita bisa tahu bahwa semakin besar hambatan jenisnya, maka semakin besar juga hambatannya. Sekarang kita akan lanjut ke luas penampangnya. Bayangkan perahu yang kamu naiki tadi sempat melewati dua jenis sungai, yaitu sungai yang panjang dan sungai yang pendek. Namun keduanya sama-sama tidak ada hambatan, hanya aliran air yang tenang dan kosong. Pasti sungainya akan semakin panjang, merasa terhambat karena kita berperasaan seperti perjalanan yang tidak sampai-sampai pada tujuan. Dan dibandingkan dengan sungai yang pendek, baru sebentar berjalan ternyata sudah sampai pada tujuan. Oleh karena itu, semakin panjang suatu kawat, maka hambatan listriknya pun akan semakin besar juga. Sekarang, semakin lama kamu berlayar, kamu mulai menyadari bahwa lebar sungai tersebut semakin besar. Pada umumnya, seseorang merasa lebih senang dan lega mendapati hal tersebut. Kita justru akan merasa terhambat dengan kondisi sungai yang sempit, apalagi jika di sungai tersebut banyak perahu lain yang ikut berlayar, maka perahu akan lebih sulit bergerak dan lama sampai ke tujuan. Itu artinya semakin besar luas menampangnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Tadi penjelasan mengenai hambatan yang konstan. Lalu bagaimana untuk hambatan yang sifatnya tidak konstan? Coba kamu ingat-ingat pengalaman pahit kamu dengan laptop yang kamu gunakan. Mungkin banyak di antara kita yang terlalu lama menggunakan laptop, lalu tiba-tiba laptopnya ngehang karena panas. Nah, hambatannya tidak konstan, kurang lebih seperti itu. Yang memiliki rumus R2 sama dengan R1 atau 1 tambah alfa dikali delta T. R2 merupakan hambatan akhir, R1 merupakan hambatan awal, alfa merupakan koefisien suhu hambat jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu atau T2 dikurang T1. Ya,
hambatan itu ada kaitannya dengan suhu. Seperti yang tadi kita bahas, suhu laptop yang panas seringkali membuat dia ngeheng dan tidak bekerja. Itu artinya hambatan dari laptop tersebut bertambah karena pengaruh panas. Itulah penjelasan mengenai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep hukum Ohm. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.